Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan materi tentang perencanaan pembelajaran. Nah, setelah kemarin di video sebelumnya kita membahas tentang Kaldik dan rincian minggu efektif, maka hari ini kita akan belajar tentang prota dan promes. Jadi salah satu kewajiban administratif guru adalah menyusun prota dan promes atau program tahunan dan program semester. Nah, prota dan promes ini nanti harus dilaporkan kepada kepala dan menjadi acuan bagi guru untuk mendistribusikan ya, KD atau kompetensi dasar sesuai dengan alokasi waktu yang kita punya. Nah, alokasi waktu itu sudah kita bahas di video kemarin melalui analisis minggu efektif. Jadi hasil dari analisis minggu efektif itu berupa jumlah alokasi waktu selama setahun dan jumlah pertemuan. Ya, jumlah pertemuan itu nanti akan kita jadikan sebagai acuan untuk mendistribusikan KD melalui prota dan promes ini. Nah, apa manfaat prota dan promes sehingga itu harus disusun oleh guru? Nah, prota dan promes ini memiliki fungsi sebagai acuan dalam mengoptimalkan ya, kemudian efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan waktu belajar. Jadi, alokasi waktu yang ada itu nanti akan kita bagi sesuai dengan jumlah KD yang ada selama satu semester atau selama setahun ya. Nah, kemudian selain itu prota dan promes juga bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam mengorganisir proses pembelajaran agar berjalan optimal. Jadi setiap KD nanti akan diketahui berapa kali pertemuan atau berapa jam pelajaran selama 1 bulan. Jadi setiap KD itu nanti akan kita berikan alokasi waktu sesuai dengan tingkat kesulitan KD tersebut. Nah, misalnya kita punya 36 jam pelajaran selama 1 semester. Tinggal itu kita bagi dengan jumlah KD yang ada. Nah, kalau misalnya dibagi rata itu ternyata masih ada alokasi waktu yang tersedia, maka nanti akan kita gunakan untuk KD-KD yang kita anggap sulit ya, atau pembahasannya cukup panjang. Nah, sehingga di awal tahun pelajaran kita sudah tahu prediksi berapa alokasi waktu yang kita punyai untuk setiap KD. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk membuat prota dan promes? Nah, yang pertama adalah kalender pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah rincian minggu efektif yang sudah kita buat kemarin, kemudian dokumen kurikulum. Nah, kalau kita mengajar PAI, maka acuan kita adalah KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang implementasi K13 di mata pelajaran PAI dan bahasa Arab. Bisa di-download. Nah, kemudian yang terakhir adalah format prota dan promes. Nah, ini untuk formatnya sudah saya siapkan sehingga kita bisa praktek langsung. Nah ini contoh format program tahunan. Ini bukan format baku ya, karena setiap satuan pendidikan bebas untuk mengembangkan prota sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, contohnya seperti yang sudah kita gunakan di video yang lalu. Nah, formatnya di sini juga hampir sama ya. Jadi di sini ada satuan pendidikan, kemudian mata pelajarannya apa, kelas berapa, kemudian tahun pelajaran. Nah, kemudian ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini bisa kita ambil dari KMA ya. Nah, kita buka saja KMA. Nah, ini KMA-nya ya. Ini KMA-nya. Nah, Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Nah, di sini nanti kita bisa merujuk tentang KI dan KD-nya. Tinggal kita cari, misalnya kita mata pelajaran fikih MA ya.
Nah, kita cari saja VGMA kelas berapa. Nah, VGMA kelas berapa. Tadi di format itu kita cantumkan kelas 11. Nah, kelas 11. Nah, kelas 11 ini dia. Ini kelas 11. Nah, KI atau kompetensi inti ini kan ada 4 ya. Kita cantumkan saja semua. Nah, ini contohnya. Nah, kompetensi inti. Nah, kemudian kita lihat KD-nya. Kita lihat KD-nya. Nah, KD yang ada di sini, nah itu kan menyesuaikan dengan jumlah KI. Karena KI itu ada 4, KI 1 itu sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Nah, ini tinggal kita copy paste ya. Copy paste KD-nya di kolom yang ada di program tahunan. Nah, tapi tidak keempat-empatnya ini kita kopikan semua. Nah, yang kita cantumkan di Prota itu hanya KD dari KI 3 dan 4 ya. Jadi ini ya, kompetensi dasar ya dari KI 3 dan KI 4. Nah, ini nomor ini bisa kita baca ya. Jadi KI 3 KD nomor 1. Nah, ini KI 4 KD nomor 1. Jadi begitu bacanya, jangan sampai bingung ya. Kok nomornya nggak urut misalnya begitu. Nah, ini bisa kita kopikan yang khusus untuk KI 3 dan KI 4 ya, KD dari KI 3 dan KI 4. Kenapa cuman KI 3 dan KI 4, Pak? Ya karena KI 1 dan 2 itu sikap ya. Itu sikap itu tidak masuk dalam tidak masuk dalam materi pembelajaran. Nah, karena sikap itu kaedahnya itu tidak untuk diajarkan ya, tetapi untuk dibiasakan, untuk diteladankan. Jadi pembelajaran sikap itu nanti di kelas itu mengikuti KI 3 dan 4, mengikuti pengetahuan dan keterampilan. Jadi tidak kemudian diberikan waktu sendiri, tidak. Jadi nanti pembelajaran untuk KI 1 sikap spiritual dan KI 2 sikap sosial itu terintegrasi dengan KI pengetahuan dan keterampilan. Makanya KD-nya tidak perlu kita cantumkan di Prota. Nah, meskipun nanti di pembelajaran tetap kita singgung karena sudah terintegrasi. Nah, terintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya kita kopikan saja ini ya. Kita kopikan KD nomor 1 dari KI 3 ya, atau KI 3 KD nomor 1. Nah, menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. Kita kopikan di sini. Nah, ya. Nah, untuk KD selanjutnya ya, kita jangan kemudian langsung ke bawahnya ya, langsung ke bawahnya ini tidak, tapi kita ke KD dari KI 4 atau keterampilan, karena ini kan sepaket. Jadi pengetahuan kemudian keterampilan ya. Pengetahuan kemudian keterampilan. Nah, kita kopikan juga ini untuk KD nomor 1 dari KI 4. Nah, jadi urutannya adalah KI 3 kemudian KI 4 ya. KI 3 kemudian KI 4. Nah, oke. Nah, begitu seterusnya ya. Tinggal nanti kemudian kita ke KD nomor 2 dari KI 3. Ini salah penulisan, ini harusnya ini 3.2 ya. KI nomor 3 pengetahuan, KD nomor 1, harusnya begitu. Nah, ini ya, kita kopikan. Jadi ini harusnya
I3 KD nomor 2. Nah, begitu terusnya sampai nanti semua KD di semester ganjil ini nanti kita masukkan ke kolom yang ada di Prota. Oke, kita sudah kopikan semuanya. Nah, sekarang selanjutnya tinggal kita bagi waktunya. Nah, untuk mengetahui alokasi waktu, kita kembali kepada rincian minggu efektif. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di rincian minggu efektif ini kita selama satu semester, ya selama semester ganjil itu punya 18 kali pertemuan atau 18 minggu efektif. Ini ada revisi sedikit dari yang kemarin ya, karena kemarin ada yang kurang tepat. Ternyata bulan Desember itu satu bulan penuh itu ternyata tidak ada KBM ya, tidak ada KBM. Jadi 4 minggu, jumlah minggu di Desember itu ada 4. Nah, dan keempat-empatnya itu ternyata tidak efektif karena digunakan untuk PAS dan kemudian pengisian rapot dan libur akhir semester. Nah, ini ada yang keliru, maka kemudian ini saya revisi. Jadi jumlah minggu efektif di semester ganjil itu ada 18. Nah, kita lihat juga rinciannya ini. Minggu efektif dan tidak efektif, jumlah minggu tidak efektifnya, kemudian ada di minggu keberapa. Ada di minggu keberapa. Ini kemarin juga belum dibahas dan ini kita tambahkan saja. Nah, jadi selama semester ganjil ini kita punya 36 jam pelajaran ya. Jumlah minggu efektif dibagi jumlah pelajaran per minggu, ketemunya adalah 36 jam pelajaran. Nah, dengan kata lain kita punya 18 kali pertemuan. Nah, 36 jam pelajaran ini tinggal kita bagi ya. Kita bagi sesuai dengan KD yang ada. Di sini kita punya 8 KD ya. Punya 8 KD. KD dari KI 3 itu ada 4, kemudian KD dari KI 4 atau keterampilan itu juga ada 4. Dan kita menyusunnya begini ya. Menyusunnya itu sesuai dengan KI-nya. Jadi KI 3, KI 4, KI 3, KI 4 begitu. Nah, kita punya 8 KD di sini yang kemudian nanti akan kita distribusikan waktunya. Nah, kalau kita bagi 36 jam pelajaran, kita bagi dengan 8 KD, maka nanti akan ketemu 4 jam pelajaran untuk setiap KD ya. 36 dibagi 8 itu kan masih sisa 4 jam pelajaran. Jadi kalau kita bagi rata ini setiap KD punya 4 jam pelajaran. Nah, masih sisa 4 jam pelajaran. Nah, sisanya kita taruh di mana? Nah, sisanya itu bisa kita berikan untuk KD-KD yang kita anggap sulit. Nah, contohnya begini, misalnya KD nomor 1 ini ya, KD 3.1 ini menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. Ini kayaknya pembahasannya sangat luas sekali karena jinayat itu kan macam-macam ya. Ada pembunuhan dibagi lagi. Nanti ada penganiayaan juga dibagi macam-macam. Belum lagi tentang membahas tentang hukumannya. Ini misalnya kita kasih 6 jam pelajaran ya. Nah, jadi kalau kita bagi rata ini kan semuanya dapat 4 ya. Semuanya dapat 4. Nah, begini. Nah, 4 kali 8 32. Jadi masih ada 4 jam pelajaran sisanya karena kita punya 36 jam pelajaran. Nah, sisanya itu kita berikan ke KD yang berat. Misalnya di KD 3.1 ini ya. Ini kita kasih 6 karena pembahasannya sangat luas.
Nah, kemudian masih sisa 2 lagi, kita berikan ke KD 3.2 tentang hudud. Hudud ini juga pembahasannya luas sekali karena ada berbagai macam tindak pidana hudud. Ada zina, qadzaf, minuman keras, jadi butuh banyak alokasi waktu. Nah, sehingga ini sudah ketemu ya, sudah ketemu alokasi waktu untuk 1 semester. Nah, jumlahnya ini 36 JP ya, 36 JP. Nah, ini ketemu jumlah totalnya, kita sudah punya alokasi waktu untuk semester ganjil. Untuk semester genap langkahnya juga sama, tinggal diulangi lagi ya. Copy KD-nya ke sini, ya, di copy KD-nya ke sini, nanti kemudian jumlah jam pelajaran di 1 semester nanti tinggal didistribusikan di sini. Nanti akan ketemu juga. Nah, ada yang tanya begini, Pak, kalau misalnya nanti ada PTS, ada ulangan harian itu bagaimana? Nah, untuk PTS sekarang itu PTS ditiadakan. Nah, jadi ditiadakan waktunya, maksudnya PTS sekarang diganti dengan ulangan harian. Jadi tidak ada lagi PTS. Meskipun masih ada soalnya, tetapi tidak diberikan waktu sendiri seperti di kampus. Nah, tidak dijadwalkan dan tidak terstruktur. Jadi guru nanti tinggal memberikan PTS itu di kelas masing-masing. Nah, begitu juga ulangan harian. Nah, nanti tinggal kita masukkan di sini. Ya, kita tinggal masukkan di sini. Nah, setiap akhir pembahasan materi nanti kita berikan ulangan harian yang waktunya include dengan alokasi waktu yang ada di sini. Jadi tidak butuh waktu lagi. Jadi pembagian waktu yang ada di sini ini sudah fix, sudah selesai. Guru nanti tinggal menyesuaikan sesuai dengan materi yang ada. Mau ditaruh di mana ulangan hariannya atau PTS-nya. Gitu. Nah, jadi ini sudah fix ya, sudah clear, sudah selesai. Kita tinggal mengerjakan program semester. Nah, kita tinggal mengerjakan program semester. Bagaimana cara mengerjakan program semester? Nah, program semester, nah kita apa namanya? Kita lihat formatnya ya. Nah, ini format program semester. Nah, hampir sama dengan Prota ya. Ada identitasnya, kemudian kompetensi inti ini juga kita kopikan di sini. Nah, di sini juga nanti kita masukkan KD sesuai yang ada di Prota. Jadi tinggal kita kopikan saja. Nah, tinggal kopikan saja. Ini program. Nah, tinggal kita kopikan saja. Nah, langkah selanjutnya adalah menandai minggu-minggu yang ada di semester ganjil ini dengan jumlah jam pelajaran. Nah, tadi kita punya 36 jam pelajaran dengan sebaran begini ya. Dengan sebaran atau dengan formasi ya, 64, 64, 444. Nah, ini tinggal kita bagi, kita tandai minggunya. Nah, untuk menandai minggu ini ya, untuk mengisi kolom-kolom ini kita bisa merujuk ke rincian minggu efektif lagi ya. Nah, jadi di bulan Juli ini ya, hanya ada dua minggu efektif. Nah, dua minggu efektif ini ada di minggu ketiga dan keempat. Minggu tidak efektifnya minggu pertama dan kedua ini tidak efektif ya. Biar lebih mudah kita tandai saja ini. Nah, kita tandai saja diwarnai merah misalnya. Nah, biar nanti tidak salah masuk ya. Nah, karena tadi untuk KD 3.1 ini ya, KD 3.1 kita punya 6 jam pelajaran, maka tinggal kita masukkan di sini ya. Nah, ini minggu ketiga kita punya 2 jam pelajaran, minggu keempat punya 2 jam pelajaran, dilanjutkan lagi, kemudian di minggu pertama bulan Agustus. Nah, begini. Nah, kemudian beralih ke KD 4.1. Nah, ini kita taruh di sini. Kita lihat dulu Agustus ini ada enggak minggu tidak efektif. Nah, ternyata di bulan Agustus ini ada 1 minggu yang tidak efektif ya, di minggu kelima
di minggu kelima. Maka minggu kelima ini kita merahkan saja. Nah, gini. Nah, kita kembali ke KD 4.1. Berarti KD 4.1 ini tadi ada 4 jam pelajaran. Nah, 4 jam pelajaran. Nah, oke. Kita beralih ke KD 3.2. 3.2 ini ada 6 jam pelajaran. Nah, kemudian untuk bulan September ini semuanya efektif ya. Tidak ada minggu tidak efektif. Nah, semua minggu di bulan September dan Oktober ini semuanya minggu efektif. Tinggal kita masukkan. Nah, berarti ini KD 3.2 ini ada di minggu keempat bulan Agustus. Kemudian minggu kelima bulan Agustus ini kosong. Nah, kita masuk ke bulan September minggu pertama, ya. Kemudian minggu kedua bulan September, karena tadi di sini ada 6 jam pelajaran untuk KD 3.2. Nah, kita lanjut ke KD 4.2. Nah, ini tadi September tidak ada minggu tidak efektif ya, semuanya efektif. Nah, ini juga kita punya 4 jam pelajaran. Nah, punya 4 jam pelajaran. Kemudian di bulan Oktober kita beralih ke KD 3.2 di bulan Oktober. Ini dimasukkan lagi. Berarti KD 3.3 ini nanti kita ajarkan di bulan Oktober, minggu pertama dan minggu kedua. Beralih lagi ke KD 4.3. Di sini berada di minggu ketiga dan 4 bulan Oktober 22. Nah, kemudian di bulan November, nah ini sudah masuk ke akhir-akhir semester. Bulan November ini ada enggak minggu tidak efektif? Coba kita lihat. Nah, di bulan November ini ada 1 minggu tidak efektif, yaitu minggu kelima. Kemudian di bulan Desember ini semuanya tidak efektif karena digunakan untuk PAS, pengolahan rapor, dan libur akhir semester. Nah, jadi kita hanya punya 4 minggu tersisa di bulan November. Nah, tinggal kita masukkan juga. Berarti KD 3.4 itu ada di bulan November 1 dan 2, kemudian KD yang terakhir 4.4 ada di bulan November ketiga dan keempat. Nah, untuk minggu kelima dan bulan Desember ini tidak ada KBM karena tidak efektif. Nah, ini jadi ketemu, ini promes yang sudah kita kerjakan. Nah, langkah-langkah ini nanti bisa diulangi lagi ketika menyusun promes untuk semester genap. Jadi sudah ketemu, tinggal ini nanti dicek saja jumlahnya, ada enggak 36 jam pelajaran. Kalau tidak ada, berarti nanti ada yang keliru ketika menginput jam pelajaran di sini. Nah, ini kemudian ditandatangani oleh guru mapel dan disahkan oleh kepala madrasah. Begitu saya kira untuk penjelasan penyusunan prota dan promes. Ya. Nah, begitu saya kira untuk penjelasan tentang tata cara menyusun prota dan promes. Nah, silakan nanti bisa dipraktikkan sendiri-sendiri di rumah atau nanti dikerjakan secara kelompok. Nah, saya kira cukup di sini dulu untuk penjelasan materi hari ini. Nanti bisa di video selanjutnya nanti akan kita bahas tentang tutorial menyusun silabus dan nanti kita lanjutkan ke RPP. Nah, yang perlu diketahui bahwa tutorial ini berlaku untuk kurikulum 2013 ya. Untuk kurikulum Merdeka karena ini masih sangat terbatas penerapannya, akan ada perbedaan terutama di KD ya. Di KD-nya nanti ada perbedaan, tapi prinsipnya dalam menyusun prota dan promes itu sama. Hanya istilah yang digunakan yaitu CP dan TP.
Insya Allah nanti di lain waktu akan kita bahas juga. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video di channel ini dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.